Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Balkis dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 3 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Nah, pada video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu pada mata kuliah Sejarah Asia Timur yang diampu oleh Bapak Kabib Soleh SPD MPU. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang dinasti-dinasti Cina, latar belakang terjadinya revolusi Cina, serta pemikiran dari Dr. Sun Yat-sen. Berikut ini kita simak videonya. Yang pertama yaitu dinasti Zhou, tahun 1222 sampai 221 sebelum Masehi. Dinasti Zhou didirikan oleh keluarga Ji, beribu kota di Hou, meneruskan corak budaya dan bahasa dari dinasti sebelumnya. Ekspansi Zhou pada awalnya adalah melalui penaklukan. Secara berangsur-angsur, Zhou memperluas budaya Shang sampai ke wilayah utara Sungai Panjang. Pembagian dinasti Zhou Barat dan Zhou Timur. Oleh karena pemindahan ibu kota ini, para sejarawan kemudian membagi dinasti Zhou menjadi dinasti Zhou Barat dari akhir abad ke-10 sebelum Masehi sampai dengan tahun 771 sebelum Masehi, serta dinasti Zhou Timur dari tahun 770 sebelum Masehi sampai dengan tahun 221 sebelum Masehi. Yang kedua yaitu dinasti Qin, tahun 221 sampai 207 sebelum Masehi. Dinasti Qin adalah satu dari 3 dinasti yang paling berpengaruh di Cina sepanjang sejarahnya. Dinasti Qin terkenal sebagai dinasti yang pendek umurnya, namun meletakkan dasar-dasar kekaisaran yang kemudian akan diteruskan selama 2000 tahun oleh dinasti-dinasti setelahnya. Dinasti ini juga adalah dinasti pertama yang mempersatukan suku bangsa beragam di Cina ke dalam entitas tunggal nasional Cina. Kaisar pada dinasti Qin hanya ada 2, karena masa dinasti Qin tidak lama dan hanya berlangsung selama 2 generasi. Kaisar-kaisar tersebut adalah Yinzheng dan Huhai. Dinasti Qin membagi wilayah ke dalam 36 daerah administrasi yang kemudian dibagi-bagi lagi menjadi daerah yang lebih kecil. Di penghujung dinasti Qin memerintah daerah bertambah sampai 66 prefektur. Lalu yang ketiga yaitu dinasti Han. Dinasti Han adalah dinasti kekaisaran kedua Cina yang berkuasa antara 202 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Pendiri dinasti ini adalah seorang pemimpin pemberontak dari kelas petani bernama Liu Bang. Masa kekuasaan dinasti Han yang bertahan selama 4 abad lebih kerap disebut sebagai zaman keemasan dalam sejarah Cina. Berbagai karya seni dan penemuannya juga masih berpengaruh terhadap perkembangan dunia saat ini. Yang keempat, dinasti Tang, tahun 618 sampai 960 Masehi. Masa dinasti Tang merupakan masa gemilang juga dalam sejarah Cina. Pendiri dinasti ini adalah Li Yuan. Setelah naik tahta, bergelar Tang Kaosu tahun 618 sampai 627 Masehi. Setelah ia meninggal, kemudian digantikan oleh putranya bernama Li Xinmin dengan gelar Tang Taisung tahun 627 sampai 649 Masehi. Ia dapat dikatakan kaisar terbesar dalam sejarah Cina, seorang jenderal perang yang cakap, seorang negarawan, sastrawan, dan imperialis. Di bawah pemerintahan Tang Taisung, Cina menjadi suatu kerajaan yang lebih megah daripada. Yang kelima yaitu dinasti Song. Dinasti Song adalah salah satu dinasti yang memerintah di Tiongkok antara tahun 960 sampai dengan tahun 1279 sebelum Tiongkok diinvasi oleh bangsa Mongol. Dinasti ini menggantikan periode 5 dinasti dan 10 negara, dan setelah kejatuhannya digantikan oleh dinasti Yuan. Dinasti ini merupakan pemerintahan pertama di dunia yang mencetak uang kertas dan merupakan dinasti Tiongkok pertama yang mendirikan angkatan laut. Dalam periode pemerintahan dinasti ini pula,
Untuk pertama kalinya, bubuk mesiu digunakan dalam peperangan dan kompas digunakan untuk menentukan arah utara. Dinasti Song dibagi ke dalam dua periode berbeda, Song Utara dan Song Selatan. Semasa periode Song Utara, ibu kota Song terletak di kota Bianjing, dan dinasti ini mengontrol kebanyakan daerah Tiongkok dalam daerah mayoritas suku Han. Dan yang keenam yaitu dinasti Yuan tahun 1260 sampai 1368 Masehi. Pendiri dinasti Yuan adalah Kubilai Khan dengan gelar Yuan Shichou tahun 1260 sampai 1293 Masehi. Setelah dinasti Song runtuh, maka bangsa Mongol di bawah pimpinan Kubilai Khan berhasil menguasai seluruh Cina. Di bawah bangsa Mongol, Cina menjadi suatu imperium yang terluas di dunia pada masa itu. Dinasti Yuan berkuasa dari 1260 Masehi sampai dengan 1368 Masehi dan merupakan suatu masa yang cukup lama untuk dapat membentuk suatu imperium yang besar. Yang ketujuh, dinasti Ming tahun 1368 sampai 1644 Masehi. Dinasti Ming adalah dinasti Cina asli, dalam arti bahwa dinasti ini didirikan oleh etnis Cina asli. Setelah kekuasaan bangsa Manchu runtuh, maka dengan segera Chu Yuanchang memegang kendali pemerintahan. Chu Yuanchang sebagai pendiri dinasti Ming berasal dari rakyat biasa atau petani rendahan, tetapi hidupnya diisi dengan hidup di biara Buddhis. Setelah menjadi kaisar, Chu Yuanchang menggunakan gelar Ming Taisu. Ia juga terkenal dengan nama Hung Wu tahun 1368 sampai 1398 Masehi dengan Nanking sebagai pusat pemerintahannya. Dan yang terakhir yaitu dinasti Manchu tahun 1644 sampai 1912 Masehi. Dinasti Qing juga dikenal sebagai dinasti Manchu atau Kekaisaran Qing, adalah salah satu dari dua dinasti asing yang memerintah di Tiongkok setelah dinasti Yuan Mongol dan juga merupakan dinasti yang terakhir berkuasa di Tiongkok. Asing dalam arti adalah sebuah dinasti pemerintahan non-Han yang dianggap sebagai etnis Tiongkok pada zaman dulu. Dinasti ini didirikan oleh orang Manchuria, kemudian mengadopsi tata cara pemerintahan dinasti sebelumnya, serta meleburkan diri ke dalam etnis Tiongkok itu sendiri. Dinasti Qing mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Kaisar Kangxi, memerintah tahun 1622 sampai 1722. Dijelaskan latar belakang terjadinya revolusi Cina yaitu sebagai berikut. 1. Kekalahan Cina dalam perang melawan Jepang pada tahun 1895. Yang kedua, korupsi yang dilakukan oleh para petinggi dinasti Manchu. Yang ketiga, meninggalnya kaisar dinasti Manchu. Yang keempat, penyelewengan kekuasaan oleh dinasti Manchu yang mengakibatkan kesengsaraan rakyat Cina. Dan yang kelima, adanya kesadaran bangsa Cina untuk melakukan perubahan yang dipimpin oleh golongan cendekiawan. Pemikiran Dr. Sun Yat-sen. Sebagai seorang tokoh pahlawan nasional, nama Sun Yat-sen tercatat dalam sejarah. Ia adalah seorang negarawan Republik Cina dan sekaligus pemimpin revolusi Cina. Menurut Dr. Sun Yat-sen, demokrasi terdiri dari 3 dasar, yaitu yang pertama, Min-sen, atau bisa disebut juga nasionalisme. Ini dimaksudkan bahwa Sun Yat-sen menghendaki adanya satu bangsa dan satu negara, yakni bangsa atau negara Cina sebagai satu kesatuan. Asas ini diletakkan paling atas karena langsung menyangkut bangsa-bangsa barat yang telah membagi bangsa Cina sebagai daerah pengaruh atau eksploitasi mereka. Yang kedua, Minchu atau demokrasi. Ini berarti pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara adalah rakyat. Pemerintahan dijalankan oleh rakyat
dari rakyat dan untuk rakyat. Sun Yat-sen menginginkan pemerintahan Cina yang baru adalah republik yang demokratis. Dan yang terakhir yaitu Minseng, atau bisa disebut juga sosialisme. Minseng sebenarnya berarti penghidupan. Sun Yat-sen cenderung menerima asas sosialisme sebagai asas penghidupan. Jadi sosialisme berarti juga kesejahteraan rakyat. Artinya seluruh rakyat harus dapat mencari naskah serba cukup untuk penyelenggaraan hidupnya yang layak. Prinsipnya dengan San Mincuwi ini, Sun Yat-sen ingin membawa bangsa Cina menjadi bangsa yang merdeka, dengan satu pemerintahan pusat yang demokratis dan dalam kehidupan yang layak sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.